Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Adapun syarat-syarat daripada wudu asyaratun, yaitu ada 10, yang mana syarat ini harus kita kerjakan bagi orang yang berwudu, dalam artian ketika orang hendak mengerjakan sholat 5 waktu, maka hal yang pertama yang mesti dilakukan yaitu berwudu. Maka ketika tidak berwudu, ketika sampean melaksanakan sholat 5 waktu, maka tidak akan diterima sholatnya kalau tanpa berwudu. Makanya penting sekali kita untuk menjaga daripada syarat-syarat dan rukun-rukun daripada wudu, karena wudu akan menentukan diterima atau tidaknya sholat yang kita kerjakan selama di siang maupun di malam. Yaitu ada 10. Yang pertama Islamu. Yang pertama syarat daripada wudu ialah Islam. Yang mana selain Islam itu tidak bisa melaksanakan ibadah wudu. Karena kenapa? Karena wudu yaitu ada niatnya. Yang mana sesuatu ibadah yang ada niatnya, yang mesti harus melakukan dengan niat, selain orang Islam itu tidak bisa. Makanya termasuk daripada ibadah yang ada niatnya yaitu wudu. Makanya syarat daripada wudu yang pertama itu harus orang Islam. Wa tamyizu, yang kedua harus pintar. Pintar dalam artian ketika sampean mengetahui di mana arah barat, sampean mengetahui di mana arah timur, sampean mengetahui di mana arah selatan, sampean mengetahui di mana arah utara. Ketika sampean itu sudah memahami, sudah tahu, maka sampean itu termasuk daripada kategori at-tamyizu yang dinamakan dengan pintar. Jadi kalau tidak pintar, misalkan ada anak-anak masih bayi, kayak misalkan hamur, itu kan hamur kalau misalkan ditanya di mana utara itu kan nggak tahu, di mana timur itu kan nggak tahu. Jadi kalau hamur berwudu itu tidak sah. Dalam artian hamur itu masih kecil, belum tamyiz. Wan naqa'u 'anil haidih, dan suci bersih daripada haid. Ini berlaku kepada muslimat atau putri. Jadi kalau ada anak putri lagi halangan, lagi datang bulan, itu tidak diperbolehkan untuk melakukan wudu. Otomatis ketika tidak diperbolehkan melakukan wudu, maka tidak boleh melakukan sholat. Begitu ya. Wan nifasu, dan juga harus suci atau bersih daripada nifas. Wa amma, dan juga harus suci dari sesuatu yang mena'u usulul ma'i, dari sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ilal basyarati, kepada kulit. Jadi misalkan ya, sampean ketika ingin berwudu, maka lihat dulu anggota wudunya, seperti tangan, muka, kaki. Jangan sampai ada hal-hal atau benda-benda yang bisa menghalangi air untuk sampai kepada kulit. Contohnya seperti apa? Ada stick egg, ada coretan pulpen misalkan, maka terlebih dahulu harus dihilangkan dulu. Jadi kalau masih ada pulpennya,
di kulitnya, di tangan atau di kaki, kemudian sampai itu mau berwudu, langsung berwudu, maka tidak sah wudunya. Karena apa? Karena ada sesuatu, ada barang yang bisa menghalangi air tersebut untuk menyentuh atau sampai kepada kulit. Makanya sampean lihat-lihat dulu kalau mau berwudu. Wa an la yakuna 'alal udwi ma yuwayyirul ma'a, dan harus tidak ada atas anggota tubuh atau anggota wudu sesuatu yang bisa merubah kepada air. Contohnya ada apa? Kayak pewarna, ada pewarna misalkan. Ketika sampean ada pewarna, maka sampean harus bersihkan dulu. Jadi kalau pewarnanya di tangan itu tidak dilepas, kemudian sampean itu berwudu, kemudian ketika dikasih air, ketika dialirkan air, itu airnya terus berubah menjadi berwarna, maka wudunya sampean itu tidak sah. Karena apa? Karena ada sesuatu di anggota wudunya sampean, sesuatu yang bisa merubah kepada warnanya air. Makanya hati-hati ya. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan juga harus tahu dengan fardu-fardunya wudu ya. Sampean harus tahu bahwasanya membasuh muka itu hukumnya fardu wajib. Membasuh kedua tangan itu hukumnya fardu wajib. Membasuh kedua kaki itu hukumnya wajib. Sedangkan membasuh kepada kedua telinga itu hukumnya sunnah. Jangan sampai hal-hal yang sunnah itu dianggap wajib sama sampean. Sebaliknya yang wajib dianggap sunnah. Maka ketika demikian, maka wudunya sampai itu tidak akan sah. Apabila wudunya tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak akan diterima dalam artian sia-sia. Wal ma'ut tahuri, dan juga syarat daripada wudu ialah air yang kita pakai untuk berwudu itu harus suci dan mensucikan. Karena ada air hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa? Seperti air Coca-Cola, itu kan suci. Dalam artian bisa untuk kita minum, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Dalam artian sampean tidak ingin berwudu, ingin pakai air Coca-Cola, maka tidak sah wudunya. Karena apa? Karena airnya tidak suci dan mensucikan. Jadi harus pakai air yang biasa, kayak seperti air bur, air hujan, air kali, ya. Wa dukhulul waqti, dan juga harus masuknya waktu. Wal muwalatu lidzaimil hadathi, dan juga harus cepat-cepat. Wudunya harus cepat-cepat, jangan santai-santai. Terhadap siapa? Lidzaimil hadathi, terhadap orang yang langgeng hadasnya. Jadi semua ini yang 10 sama sampean itu harus diperhatikan jika sampean wudunya ingin diterima, dan juga sholatnya sampean ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi sampean untuk selalu ingat yang telah Ustadz ini jelaskan, yang 10 ini syarat daripada wudu, supaya sampean benar di dalam berwudu, supaya sampean benar di dalam bersolat. Faslun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi sampean semuanya. Semoga yang awalnya tidak tahu cara wudu, tidak paham syarat-syarat daripada wudu, semoga semuanya paham di sini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.